Islamil khalidah wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hali wa ala kulli ni'am. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini Allah menakdirkan kita untuk bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama hadir. Ayahanda Dr. Habib, Ayahanda Dr. Andes Satmoko, semua jajaran pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan semua kepala aum yang saya muliakan. Sejenak saya ingin mengajak kita semuanya untuk merasakan, menjiwai, dan berpikir. Mohon izin Ustaz Habib bayangkan oleh kita saat ini di tengah-tengah acara kita ini hadir muassis kita, hadir pendiri jamaiyah kita di tengah-tengah kita di sini. Mbah Dahlan ada di tengah-tengah kita di sini. Apa yang akan ibu bapak katakan kepada beliau saat ini? Bayangkan di tengah-tengah kita ini sini ada muassis, pendiri jamaiyah yang kita cintai ini, persyarikatan yang kita cintai ini, sebagai wadah amal perjuangan kita. Dan kita meyakininya inilah jalan surga kita. Apa yang akan panjenengan katakan kepada beliau saat ini? Bayangkan wajah keikhlasan beliau. Bayangkan wajah mujahadahnya beliau. Kesungguhannya beliau membangun, membesarkan, menghidupi jamaiyah ini. Bayangkan pengorbanannya yang tiada tara, yang kita barangkali baru bisa menikmati. Bayangkan segala apa yang telah diberikan oleh beliau kepada kita. Jamaah sekalian, tidakkah kita sekali berpikir malu rasanya kita kepada beliau jika apa yang telah diamanahkan kepada kita kemudian kita tidak melaksanakannya secara maksimal. Amanah apapun itu, dalam segmen tugas dakwah manapun itu, rasanya kita harus malu kepada beliau. Jamaah sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita ini sebagai pelanjut estafeta dakwah beliau, yang saya yakin sekali dengan penuh rasa tawadhu berkumpulnya kita di sini saat ini adalah bagian dari cara kita untuk menghimpun kelemahan-kelemahan kita ini menjadi satu kekuatan besar, sehingga amanah yang sedemikian besarnya itu bisa kita laksanakan, kita emban sebaik mungkin. Apa yang telah diwariskan oleh beliau kita bisa mengembangkannya. Ikhtiar-ikhtiar yang telah kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya apa yang telah kita launching barusan adalah cara kita untuk mengapresiasi beliau, mensyukuri beliau dalam tanda kutip. Ustaz Habib sering menyampaikan kepada kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka sama halnya tidak berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Bukti apresiasi dan terima kasih kita kepada Mbah Dahlan adalah
kita memaksimalkan peran kita, amanah dan tanggung jawab kita yang telah kita ambil dengan kalimat yang telah tadi diucapkan bersama-sama. Asma'u wa ata', sami'na wa ata'na. Apapun peran itu, apapun tanggung jawab itu, Ustaz Habib berkali-kali saya sampaikan ke Ustaz Saiful, Ustaz Maskur, Ustaz tolong saya jangan dilibatkan di struktur. Alhamdulillah diijabah. Hari ini katanya ada penasihat PCM, walaupun saya tahu itu bid'ah. Gak ada dalam istilah Muhammadiyah itu ada penasihat. Pak Joko mohon maaf Pak. Tapi saya bersyukur, mengapresiasi, itu bagian dari cara teman-teman untuk menghargai, untuk mengikat hamba yang dhaif, yang fakir ini untuk bisa ikut bersama-sama di Muhammadiyah. Jamaah sekalian, sekali lagi, apa yang tadi telah kita perbuat itu saya mengambil benang merahnya, kata kuncinya, yaitu kebaikan jamaiyah, kebaikan persyarikatan. Ini adalah ikhtiar kita bagaimana kita bisa disiplin dalam melaksanakan amanah kita. Tapi jamaah sekalian, andai saya boleh untuk merunut sekali ke belakang, kita flashbackkan, bukankah spirit kita spirit Quran begitu ya? Spirit kita adalah spirit hadis, spirit kita adalah Quran sunnah. Andai kita kembalikan kepada Al-Quran yang kita pegangi, dan satu-satunya spirit yang bisa mengembangkan dan membantu menguatkan segala kelemahan kita. Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang konsepsi dasar dalam kerja jamaah, konsepsi dasar dalam berorganisasi, konsepsi dasar dalam bekerja jamaah, dalam bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Adalah salah satu firman Allah Ta'ala yang kita yakini kebenarannya, dan ini benar-benar harus menjadi pedoman kita bersama-sama. Tatkala Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Nabi, dalam At-Tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan dengan panjang lebar, ada rasa, ada asa harapan, ada pikiran, gagasan, ide, selintas pikiran kira-kira. Andai aku punya harta kekayaan, andai aku punya materi, maka mereka-mereka yang membangkang tidak mengikuti sunnah, ajaran, ajakan, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, atau bahkan sebahagian pasukan Nabi yang membelot ke belakang itu bisa kembali kepada barisan perjuangan. Andai ada materi, andai ada sesuatu yang dipegang oleh Nabi. Jamaah sekalian, sayangnya waktu itu apa yang telah diberikan oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, warisan harta kekayaan itu telah habis. Nabi sudah tak punya apapun. Dalam kenelangsaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah munculnya ayat yang kita jadikan sebagai spirit kita hari ini. Wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum. Ini moga menjadi nasihat buat diri si hamba dhaif yang fakir ini. Jamaah, kadang-kadang kita berpikir terbawa arus, berpikir materialistis. Andai saja digaji besar, andai saja dikasih kompensasi besar, maka karyawan saya ini semuanya akan loyal kepada saya, maka karyawan saya ini akan loyal kepada lembaga. Andai kepala sekolahnya 20 juta, wakanya 15 juta, setiap guru kita gaji 10 juta semuanya, pasti mereka akan loyal kepada lembaga, kepada organisasi, atau lebih spesifiknya lagi kepada pimpinannya, kepada kepala sekolahnya. Jamaah, andai kita tarik sebagai parameter ayat yang barusan, wallah, syirik yang seperti itu tidak ada rumusnya. Rasulullah ditegur habis-habisan oleh ayat ini.
Sebab yang menyatukan hati, menautkan hati, bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Semangat kolektivitas itu ada, menumbuhkan kecintaan dan loyalitas setiap orang itu ada. Wallah, hanya Allah yang bisa menumbuhkan itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai seluruh gaji ditumpahkan ke setiap kepala sekolah, andai gaji dan fasilitas besar itu diberikan kepada kajur setiap guru yang ada untuk membeli loyalitasnya, tapi kosong melompong rohaninya, tidak didekatkan kepada Allah, tidak diikat dengan tali ikatan Allah Ta'ala, wallah kadziban, dusta semuanya. Saudaraku Kang Udin, kepala SMK, mau gaji berapa guru Kang? Ya dah? 5 juta masih kurang, 7 juta masih kurang, 10 juta kurang. Kurang. Kalau itu disandarkan untuk mendapatkan loyalitas, gak ada apa-apa. Dan akan terus terseok-seok kita seperti itu. Makanya di awal tadi saya sampaikan, tidakkah kita malu ketika Mbah Dahlan berdiri di sini, menatap mata kita, wajah kita semuanya. Fulan, kamu sekarang bekerja dengan seragam yang kamu kenakan itu, betapa bangganya kamu. Fulan, dengan pangkatmu di sini sebagai kepala, sebagai waka, sebagai guru teladan. Fulan, kamu bangga melihat fasilitas yang sedemikian rupa, muridmu ribuan dan seterusnya. Tahukah kamu, aku dulu melahirkan, membesarkan lembaga ini, organisasi ini dengan darah, dengan air mata, dengan kurangnya makan, dengan kurangnya menjatah anak istriku semuanya. Tahukah kalian semuanya itu? Dan kita hari ini bermimpi untuk membesarkan semua ini hanya dengan uang. Wallah, hadza kadziban. Ini kedustaan yang nyata. Dak. Jamaiyah ini bisa langgang dari dulu sampai sekarang, bahkan berkembang. Hanya satu modalnya, ikhlas. Dari awal yang saya tahu, orang yang baru tahu tentang Muhammadiyah, begitu saya ditawari, diajak oleh teman-teman, saya baca sedemikian detil, semampu saya, apa itu Muhammadiyah, dari mana dia lahir, akan kemana dia menuju, apa yang dia target. Satu yang saya ambil hikmah pelajaran yang barangkali susah kita temukan, saya tidak menafikan organisasi yang lain, tetapi ruh ikhlasnya itulah yang paling unggul dari Muhammadiyah. Jika lembaga ini, lembaga kita bersama, sekolah kita bersama dibangun bukan atas dasar keikhlasan, sampai kapanpun kita tidak akan sampai kepada satu kata keberkahan. Dan bagian dari keberkahan itu adalah ziyadah, bertambah dalam segala aspeknya. Tanya ke ustadz kita, bapak kita, ayahanda kita, apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita katakan kebaikan, minimal 2 harus kita kupas, kuantitas dan kualitas. Itu bonus. Lebih daripada itu, tentu saja setiap orang, setiap individu yang terlibat dalam gerakan dakwah ini mesti harus lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Akan kita rasakan lebih berkah lagi. Kalau ikatannya hanya ikatan materialistik, ikatan duniawi, saya harap dan saya khawatir, jangan-jangan kita sudah jauh berpisah, jangan kita jauh ke sana berpikir, atau bahkan kita sedang duduk bersama di sini pun sebenarnya hati kita berpencar-pencar. Ini yang Allah singgungkan dalam Al-Quran, na'udzubillah waliyadzubillah, terhadap mereka orang-orang munafik. Apa kata Allah? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang munafik itu di mana-mana kelihatan guyub, rukun, kompak, tapi sesungguhnya hati mereka berpencar-pencar demi kepentingan masing-masing. Jangan robek, saudaraku sekalian, jamaah ini dengan keculasan watak kita, ketidakikhlasan kita. Mari bersama-sama kita rawat
warisan agung Mbah Dahlan yang sejatinya adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga bersama-sama. Saya, Ustadz Habib, Pak Satmoko, Pak Joko, dan siapapun di antara kita tentu sadar sesadar-sadarnya kita ini bukan orang hebat paripurna, serba bisa, serba mampu. Oleh sebab itu kita sadar dan masuk ke jamiah ini, ke persyarikatan ini dengan kesadaran penuh bahwa kita tak punya kelebihan apapun dibanding dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para pendahulu kita. Itu sebabnya kita mengikat loyalitas, mengikat kesetiaan kita, mengikat janji kita untuk supaya kita bisa bersama-sama merasakan jannahnya Allah Ta'ala lewat dakwah persyarikatan Muhammadiyah ini. Jamaah sekalian, terakhir saya ingin berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahwa namanya kebaikan itu sekecil apapun mesti tak boleh lepas dari 3 hal. Ini mohon maaf barangkali saya ulang-ulang. Yang pertama, akan menjadi kebaikan kalau dia tahu dari mana sumber hal tersebut. Jadi mengetahui tentang dari mana sebenarnya spirit ini berasal, itu wajib adanya. Seperti kita mengenali segala kebaikan dan bisa melakukan segala kebaikan tanpa mengenali dulu dari mana sumber kebaikan itu mustahil. Taat kepada Allah, bisa maksimal beribadah kepada Allah tanpa mengetahui siapa Allah, mustahil. Gitu. Kata Ustadz Habib, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul illahi bistiqan. Awal pertama kewajiban manusia itu adalah mengenal siapa? Allah. Baru dia akan menjadi manusia yang lurus. Kita ini akan bisa istiqomah dalam trek dakwah kita ini kalau kita paham dari mana asal muasal niat kita ini. Dari asal muasal perjuangan ini. Oleh sebab kita telah mengetahui dari mana asalnya, seperti apa sebenarnya awal asal muasal diciptakannya atau dibuatnya wadah dakwah seperti ini, maka lahir yang kedua, wahdatul amal. Gerak kita akan menjadi gerak yang kolektif. Kalau niatnya sama, maka gerakannya akan menjadi sama. Panjenengan semuanya sholat asar bersama, ini beberapa menit ke depan. Karena niatnya sama, maka gerakannya sama. Sama niatnya, sama 4 rakaatnya, kan begitu? Karena niatnya memang sama. Bayangkan kalau niatnya berbeda. Sebagian di antara bapak ada yang menjama atau ada yang mengqadha salat maghrib. Walaupun barangkali satu tempat, tapi karena niatnya berbeda, maka niscaya amalnya pun berbeda. Asal kita niatnya sudah sama, startnya dari Allah, startnya dari cita-cita muassis Mbah Dahlan dulu. Ini wadah perjuangan, ini wadah jalan dakwah, ini wadah jihad kita bersama-sama, maka amal kita pun akan menjadi sama sekarang, seragam. Terlepas bapak menjadi apa, diposisikan seperti apa, jadi kepala kah atau yang dipimpin kah, dipimpinan atau bukan pimpinan, pimpinan atau yang dipimpin, bagi orang yang faham tentang niat awal, dia tak masalah. Saya sering kali mengatakan, Allah tak akan bertanya siapa bapak, tapi Allah akan bertanya apa yang telah bapak lakukan. Bukan kepala sekolah bapak yang membuat bapak masuk surga, tapi amal bapaklah, dedikasilah, loyalitaslah yang akan menjadikan wasilah kita untuk masuk surga. Ini yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah, seperti yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat agung Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Bapak lebih faham daripada saya. Sejarah mencatat kepada kita, satu-satunya di antara sahabat Nabi yang tidak diizinkan oleh Nabi untuk memegang tampuk pimpinan kekuasaan, sinten? Abi Dzar Al-Ghifari. Berulang-ulang, hasrat naluri manusianya ada, sebab sahabat lain sudah kebagian dalam tanda kutip jatah semua. Sahabat kubara, sahabat-sahabat pendahulu salaf, semuanya sudah dapat jatah semua. Tinggal satu yang tak dapat jatah, yang belum dapat jatah, Abi Dzar Al-Ghifari.
Rasanya manusiawi kalau dia mengkonfirmasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat-sahabatku yang bahkan lebih belakangan dariku sudah mendapatkan jabatan semuanya. Ini sekarang kan lagi musim banget ini jatah-jatah jabatan gitu ya Ustaz ya. Ini naluri insaniahnya normal. Begitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbir 'alaika ya Abadar. Sabar Abadar. Datang lagi yang kedua karena engkau dikasih juga jabatan. Dia datang lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manalah apa yang kau janjikan buatku dari satu jabatan yang minimal setara dengan orang-orang yang telah mendahului aku. Apa kata Rasulullah? Isbir 'alaik. Sabar. Sabar. Barulah yang ketiga Rasulullah sampaikan, ya Abadar, jabatan atau sesuatu penghormatan dari manusia, pemosisian dari manusia, sesuatu yang diinginkan oleh manusia tetapi dihinakan oleh Allah Ta'ala nanti di yaumil mahsyar. Maka harus kita katakan dan kita yakini dengan setegas-tegasnya, ini bukan masalah jabatan, posisi, bukan apapun, tetapi ini masalah dedikasi kita kepada Allah Ta'ala. Dimanapun kita diposisikan oleh jamaiyah yang kita cintai ini, persyarikatan yang kita cintai ini, pimpinankah atau yang dipimpin, sama saja, dua-duanya adalah jalan menuju Allah Ta'ala, jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Satu niat, satu amal. Oleh sebab satu amal, maka insya Allah semua kita akan kembali kepada satu tempat, satu tujuan. Bayangkan jamaah semuanya, tadi Pak Joko sudah menyampaikannya. Jadi yang lain insya Allah semuanya calon penghuni surga begitu. Tiba saja ada malaikat yang datang kepada saya, Ustaz, jenengan nanti kebagiannya terakhir surganya begitu ya. Oh gitu, ya sana tuh ada Pak Habib Ghazali sana. Nanti beliau-beliau dulu yang masuk surga begitu. Saya katakan alhamdulillah, masih di aku saja, dicalonkan saja jadi penghuni surga sudah alhamdulillah. Karena saya bukan apa-apa. Andai amanah yang beliau pegang itu menjadi wasilah, perantara beliau masuk surga lebih awal, tidak apa-apa. Tapi sekedar saya diajak, bukan karena nama saya dicatut menjadi penasihat, bukan sama sekali. Tetapi karena saya diajak-ajak oleh teman-teman yang dhaif, yang fakir ini untuk bisa bersama-sama untuk mengurusi, untuk nanggung jawab di persyarikatan kita. Kemudian itu menjadi wasilah saya masuk surga, itu yang saya nantikan. Lebihnya apa yang mau saya andalkan di hadapan Allah? Baca Quran saya biasa-biasa saja, salat saya sunnah saya biasa saja, ngurus anak yatim biasa saja, tidak ada kelebihan apapun. Saya ketika mau siap diajak oleh teman-teman di Muhammadiyah, satu cita-cita saya, dan saya katakan ke hadapan Allah Ta'ala, Rabb, andai ini satu-satunya pintu buat aku masuk surga ya Allah, lapangkan hati saya untuk ikut bersama-sama. Kalau bukan untuk itu, Rabbi, jegal, halangi hati saya untuk tidak cenderung sedikit pun memilih bergabung dengan teman-teman. Jamaah sekalian, ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bersama-sama. Syukuri apa yang telah kita peroleh. Apresiasi setinggi-tingginya Kang Udin dan kawan-kawan di SMK yang sudah sedemikian rupa. PDM yang telah mensupport juga luar biasa. Dan semua stakeholder yang telah membantu untuk mensukseskan apa yang kita lakukan hari ini. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memaksimalkan peran kita dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan mudahan semuanya menjadi pengeringan hisab kita nanti di akhirat. Pimpinan akan terbantu dengan alat ini. Bapak yang menjadi pegawai, karyawan, guru dan seterusnya di setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terbantu. Minimal kita belajar ikhlas itu karena orang dulu ndak apa-apalah gitu lah. Tadi Ustaz Ghazali, jangan ada yang kepaksa ya Pak. Biasanya orang awam macam saya ini ikhlas itu karena orang dulu biasanya gitu. Seperti malu juga karena orang dulu biasanya gitu ya. Kalau malu sama Allah mah agak berat gitu ya. Malu langsung sama Allah mah agak berat. Ya minimal kita belajar malu dari orang dulu. Ya minimal takut dihukum, takut kenapa? Sanksi dulu, kemudian lama-lama kita bisa disiplin. Mudah-mudahan ikhtiar kecil ini bisa mendapatkan atau memancing keberkahan Allah Ta'ala. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan benar-benar menjadi wasilah untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Jamaiyah, persyarikatan, amal usaha Muhammadiyah semakin berkembang. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, jika jiwa ikhlas kita selalu
dipupuk, dibersihkan, dimurnikan, akan semakin barokah lagi apa yang kita rasakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak menggurui Ustaz, mohon maaf. Saya hanya hamba yang dhaif. Di amalnya acara pun sebenarnya nggak nyambung sama sekali. Dalam kapasitas apa saya ngobrol di sini gitu ya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri hasbunallahu ni'mal wakil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.